Arus lalu lintas di Puncak Bogor macet di kedua arah. Ribuan kendaraan memadati puncak. Kepadatan terlihat sejak pintu keluar tol Ciawi dari arah Jakarta. Rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap dan satu arah diterapkan secara situasional, namun tidak mampu mengurangi kepadatan. Tak hanya pagi dan siang hari, kepadatan juga terjadi pada malam hari. Kepadatan juga terjadi di Kota Bandung, terutama menuju kawasan wisata Lembang. Antrian kendaraan mulai terlihat di sejumlah titik, mulai dari kawasan Jalan Junjunan, Sukajadi, Setiabudi, hingga kawasan Ledeng. Meski sistem buka tutup diberlakukan, namun tidak mengurai kemacetan. Tak hanya menuju jalur utama wisata Bandung Lembang, kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di pusat kota Bandung. Di Yogyakarta, kepadatan terlihat menuju kawasan wisata Malioboro. Jalur masuk menuju Jalan Malioboro seperti Jalan Mataram dan Jalan Abu Bakar Ali dipadati oleh ribuan kendaraan. Selain kemacetan di jalan menuju Malioboro, ribuan wisatawan dari berbagai daerah juga terlihat tumpah ruah di sepanjang pedestrian. Diprediksi kepadatan arus lalu lintas di lokasi wisata masih akan terjadi hingga hari ini. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, di libur panjang akhir pekan ini kepadatan pengunjung terjadi di sejumlah tempat wisata di Yogyakarta, mulai dari Benteng Vredenburg hingga kawasan Tugu, Yogyakarta. Berikut kami rangkum apa saja yang bisa Anda lakukan selama liburan seharian di Yogyakarta. Kita awali dari mengunjungi Benteng Vredenburg yang baru kembali dibuka setelah direvitalisasi. Dengan tampilan yang lebih modern, salah satu peninggalan zaman kolonial tertua di kota Yogyakarta ini menawarkan beragam pameran, mulai dari diorama hingga animasi yang diproyeksikan ke dinding. Puas jalan-jalan, saatnya kulineran. Nah, di kawasan Tugu Palputi yang jadi ikon kota Yogyakarta ini selalu jadi magnet, apalagi di malam hari. Biasanya wisatawan juga bisa berfoto di area pedestrian. Habis foto bisa langsung kulineran yang harganya terjangkau. Nasi lengkap dengan lauknya mulai dari Rp4.000 aja. Satu satean mulai dari Rp2.000. Minumnya bisa coba kopi jos yang cuma bisa ditemui di Yogyakarta. Harganya Rp5.000 saja pemirsa. Kurang puas dengan pilihan menunya, bisa mampir ke angkringan Pendopo Lawas di alun-alun utara. Di sini pilihan lauk dan satenya banyak, dari yang digoreng, dibakar, sampai ditumis. Uniknya konsep prasmanan yang bisa Anda pilih sendiri. Gak perlu khawatir soal harga, menu di sini dibanderol mulai dari Rp2.000 dan yang termahal Rp25.000. Semuanya bisa Anda nikmati sambil nonton live music. Dari Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan. Masih libur long weekend, Anda sudah punya rencana untuk hari ini? Kami punya rekomendasi liburan yang aman di kantong dan kids friendly. Berikut liputannya untuk Anda. Healing bareng keluarga yuk, gak perlu jauh-jauh dari Jakarta dan hemat di kantong karena udah tengah bulan. Buat warga Jakarta, Taman Marga Satwa Ragunan bisa jadi pilihan nih. Dengan harga tiket masuk Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak, Anda bisa seharian keliling sekaligus ajak anak untuk wisata edukasi tentang hewan. Mau main air di laut? Jakarta punya juga wisata laut Ancol yang harganya masih terjangkau. Rp30.000 aja per orangnya, Anda bisa bersantai di pantai bersama keluarga. Mau keliling Indonesia dengan murah? Taman Mini Indonesia solusinya. Dengan Rp25.000 aja per orangnya, Anda bisa keliling rumah adat seluruh Indonesia. Bisa wisata sambil belajar nih. 3 lokasi wisata ini lokasinya di tengah kota. Bisa diakses dengan transportasi umum, jadi gak perlu macet-macetan deh. Selamat liburan! Kita ke informasi berikutnya, susu ikan diusulkan masuk dalam menu program makan makanan bergizi. Lalu seperti apa susu ikan ini? Kami akan ajak Anda untuk melihat pabrik susu ikan di Indramayu, Jawa Barat. Produksi susu sapi nasional ternyata belum mampu mencukupi kebutuhan susu nasional. Membuat susu ikan diusulkan masuk dalam menu program makan bergizi. Belum banyak yang tahu apa sebenarnya susu ikan ini. Agustus 2023, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki melaunching produk susu ikan di Desa Kertawinangun Kadanghaur Indramayu sebagai program hilirisasi sektor perikanan.
Pabrik susu ikan pertama di Indonesia ini bekerja sama dengan kelompok nelayan Mina Bahari mampu menyerap surplus ikan yang dihasilkan nelayan Indramayu. Pembuatan susu ikan menggunakan mesin Biotex karya anak bangsa. Mesin ini mampu memisahkan bagian penting ikan serta tulangnya, mengekstraknya atau menghidrosat protein ikan hingga menghasilkan bubuk yang akan menjadi susu berbahan ikan. Kalau bahan bakunya kita pakai dari nelayan lokal, Pak. Jadi emang kita itu di sini itu karena emang kita ingin memberikan benefit untuk industri lokal ya. Jadi ikan itu kan di Indramayu surplus, Pak. Banyak ikan sekali di sini. Jenis ikan yang digunakan ikan petek yang murah dan banyak tersedia. Dalam sebulan, pabrik ini mampu menghasilkan 30 ton susu ikan. Kita tahu kita masih impor begitu besar susu dari luar negeri, ya, karena kita masih kurang produk dalam negeri, dan ini sebenarnya bisa disubstitusi dengan susu ini. Kita punya problem dengan stunting, ini juga solusi. Untuk menyelesaikan kekurangan gizi anak, perlu disediakan makanan berkelanjutan yang prosesnya melibatkan pemberdayaan masyarakat. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Ya, susu ikan dan susu sapi sama-sama memiliki kandungan gizi tinggi. Keduanya dapat memenuhi kebutuhan gizi yang berbeda. Berikut fakta perbedaan keduanya. Sama-sama kaya kandungan gizi, namun masyarakat perlu mengetahui beda susu sapi dan susu ikan. Susu sapi dihasilkan dari kelenjar susu sapi betina, sementara susu ikan ekstraksi protein ikan. Susu sapi dan susu ikan sama-sama mengandung protein yang tinggi, namun susu sapi merupakan sumber kalsium terbaik untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Sementara susu ikan tinggi asam lemak omega 3 dan DHA membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan penting untuk pertumbuhan otak. Namun pahami pertimbangan khusus bagi mereka yang intoleransi laktosa, sebaiknya tidak mengkonsumsi susu sapi. Sementara bagi mereka yang alergi makanan laut juga perlu berhati-hati mengkonsumsi susu ikan. Adalah berkualitas dari segi adalah sumber protein yang baik. Kemudian vitamin mineral juga dua-duanya mengandung vitamin mineral yang kurang lebih mungkin sama, bahwa mengandung omega 3. Itu keunggulannya dari Pilihan susu sapi atau susu ikan akan tergantung pada kebutuhan nutrisi individu, pilihan pada rasa, serta pertimbangan kesehatan. Karena keduanya tidak bisa saling menggantikan, namun bisa saling mendukung pemenuhan kebutuhan gizi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, horor macet belasan jam di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat sepanjang hari Minggu dikeluhkan oleh warga. Libur panjang warga menyerbu kawasan Puncak. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, sudah ada Jen Cahyani di kawasan Puncak. Selamat siang Jen, silakan dengan laporan Anda. Apakah memang kepadatan masih terjadi seperti di belakang Anda saat ini? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Betul sekali, kepadatan atau kemacetan masih terjadi di kawasan menuju ke arah Puncak Bogor. Dan saat ini saya berada di kawasan Ciawi. Ini masih stuck ya untuk para pengendara di sini yang ingin menuju ke arah Puncak Bogor, baik itu mereka ingin liburan atau ada keperluan lain. Ini mereka harus mengantri untuk mencari jalan alternatif karena untuk jalur utama ke arah Puncak Bogor ini sudah ditutup sejak hari kemarin, dan ini menyebabkan kemacetan panjang dan kepadatan di jalan alternatif, salah satunya di kawasan Ciawi menuju ke arah Puncak Bogor maupun menuju ke arah Sukabumi. Dan ini tadi kami mendapatkan informasi terakhir dari pihak kepolisian, yakni nanti sekitar pukul 1 siang akan diberlakukan rekayasa lalu lintas one way ke arah Jakarta untuk mengantisipasi arus balik libur panjang dari arah Bogor ke arah Jakarta, namun diberlakukan situasional. Melihat situasi atau kondisi saat ini untuk jalanan menuju ke arah puncak masih padat, sehingga belum bisa dipastikan kapan pihak kepolisian akan memperlakukan rekayasa lalu lintas one way dari arah Bogor menuju ke arah Jakarta. Dan tentu saja nanti akan kita lihat bagaimana situasi atau kondisi semakin siang semakin sore, bagaimana kondisi lalu lintas menuju ke arah Puncak Bogor, karena kalau kita lihat saat ini masih macet parah, macet total
dan mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam di jalanan karena volume kendaraan yang meningkat secara signifikan. Reza. Baik, dan pastikan kondisi kendaraan dan pengendara prima agar bisa selamat sampai ke rumah. Terima kasih Jen Cahyadi, selamat kembali bertugas. Pemirsa, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta berebut simpati warga Jakarta. Pasangan bakal cagup dan cawagup akan bersilaturahmi dengan mantan gubernur Jakarta termasuk Anies Baswedan. Bakal Cagup Jakarta Ridwan Kamil kemarin belusukan ke Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangan RK disambut tradisi Betawi palang pintu. Dalam kesempatan ini RK menyebutkan akan bersilaturahmi ke mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Anies Baswedan. Kita jangan so tahu ya, supaya tidak so tahu saya datangi Pak Foke dengan ilmunya, Pak Sutioso dengan nasihatnya, nanti Pak Ahok termasuk Pak Anies. Sudah menjawab sebagai pertemanan tapi tidak spesifik tentang penjadwalan bertemunya, mungkin masih sibuk. Sementara itu pasangan Pramono Anung dan Rano Karno rapat perdana penyusunan strategi kampanye di posko pemenangan Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat. Pasangan ini juga akan menyambangi para mantan gubernur Jakarta, termasuk Presiden Jokowi yang juga pernah menjabat gubernur Jakarta. Bahkan saya sudah menyampaikan kepada mantan gubernur Jakarta sebelum Pak Ahok, yaitu Pak Jokowi, tentunya kami akan bertemu beliau kalau beliau sudah tidak menjabat sebagai presiden setelah tanggal 20 Oktober. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Libur panjang, kami ajak Anda menikmati wahana mandi busa di Kuningan, Jawa Barat. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Ini dia salah satu tempat wisata di Kuningan, Jawa Barat yang ramai pengunjung, terutama anak-anak. Saat libur panjang tiba, kolam renang Zam-Zam Pool Kuningan dipadati warga dari luar kota maupun wisatawan lokal. Di sini pengunjung bisa menikmati wahana permainan dengan semburan air berbusa maupun berenang. Selain itu juga banyak permainan air yang ditawarkan seperti perosotan dengan air hangat asli dari pegunungan. Mandi busa di sini sangat seru, apalagi untuk anak-anak. Mereka nampak riang gembira bermain air dan mandi busa bersama teman maupun keluarga. Seru sih, seru, apalagi ajak anak-anak kan, ibaratnya lagi liburan jadi diajak mandi. Kebetulan long weekend jadi ajak anak-anak. Momen libur panjang seperti ini jumlah pengunjung pun meningkat. Dari biasanya di sekitar 1.000 orang, kini bisa mencapai 1.500 pengunjung setiap harinya. Jumlah pengunjung sementara ini udah agak mulai rame dan nyampe sampai 10% sampai 20% lah untuk peningkatan pengunjungnya. Kebanyakannya dari wilayah 3, Cirebon, ya Indramayu ada, Jatibarang juga, terus Majalengka, ya di daerahnya juga ada, dari Kuningannya juga ada. Harga tiket masuk untuk bisa bermain di sini juga cukup terjangkau. Pengunjung hanya perlu membayar Rp18.000 saja, bisa mandi busa sepuasnya. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Pemanasan audisi Indonesian Idol Season 13 di Medan, Sumatera Utara berlangsung meriah dengan kehadiran juri Indonesian Idol yang juga mantan finalis Indonesian Idol Season 2, Judika Sihotang. Para calon peserta audisi hadir dan bersaing menunjukkan teknik serta keahliannya dalam olah vokal. Ribuan calon peserta antusias hadir pada ajang pemanasan Indonesian Idol yang digelar di Plaza Medan Fair, Kota Medan, Sumatera Utara. Pemanasan ini juga turut dihadiri langsung penyanyi jebolan Indonesian Idol Season 2 asal Kota Medan, Judika Sihotang. Judika sempat membawakan beberapa lagu terbaiknya, serta membagikan tips kepada para calon peserta yang akan mengikuti audisi, agar berhasil mendapatkan golden ticket dan menjadi juara di Indonesian Idol. Salah satu kontestan yang hadir juga mendapatkan blue ticket dari Judika, usai menunjukkan kebolehannya bernyanyi di atas panggung dan berhak langsung ke Jakarta tanpa mengikuti audisi di Medan. Rasanya pasti seneng banget, karena pertama kali juga aku bertemu dengan Bang Judika, dan juga puji syukur, aku juga bersyukur banget aku bisa mendapatkan tiket ini dari Bang Judika.
Nah, ini adalah mungkin ini yang terramai, terseru, termeriah. Apalagi tadi datang juga Bang Judika ya sebagai alumni Indonesian Idol dan hadir di sini mungkin tadi sekitar 3.000 sampai 4.000 orang yang hadir di sini memenuhi acara di pemanasan Indonesian Idol. Audisi ajang pencarian bakat menyanyi terbesar di Indonesia ini digelar di Universitas Sumatera Utara, Kota Medan, dan menjaring kontestan terbaik dari Sumatera Utara untuk melaju ke babak selanjutnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, mulai hari ini Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur dibuka untuk umum. Masyarakat bisa berkunjung ke IKN untuk melihat langsung progres pembangunan Ibu Kota baru Indonesia sekaligus berwisata. Menggunakan shuttle bus, puluhan warga ini berkumpul di rest area sebelum menuju ke Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Mulai hari ini, otorita IKN membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk berkunjung ke Ibu Kota baru Indonesia. Selain ikut menyaksikan progres pembangunan IKN, masyarakat sekaligus bisa berwisata. Di antaranya ke Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa. Warga juga bisa melihat kereta tanpa rel yang menjadi transportasi utama di IKN. Kita rame-rame kesempatan tanggal merah untuk berkunjung ke sini. Sama keluarga, ada suami, anak-anak, ada orang tua, ada saudara-saudara, semua. Karena saya dari Banjarmasin, mau ke sini cuma mau lihat IKN. Jadi tujuannya adalah agar masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana pembangunan Ibu Kota Nusantara ini berlangsung. Nah, bagi warga yang ingin berkunjung ke IKN, bisa mendaftar melalui aplikasi iKnow atau menghubungi kontak iKnow di web Pedoman Kunjungan Nusantara. Kawasan IKN telah dibuka untuk umum setiap harinya dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke kawasan ini harus mendaftar melalui aplikasi iKnow, namun dibatasi hanya 300 pengunjung saja. Dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Libur panjang, ratusan warga Kuningan, Jawa Barat berebut menangkap ikan dalam tradisi ngobiak lauk. Nah, berita ini sekaligus menutup jumpa kita siang ini. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas. Tetap semangat dan sampai jumpa. Ratusan warga termasuk emak-emak terjun ke empang berebut menangkap ikan dalam acara tradisi ngobiak lauk. Sedikitnya 3,5 kuintal ikan disediakan di empang. Warga diisyaratkan menangkap ikan dengan tangan kosong. Nggak sih? Seru banget. Nangkapnya gimana? Di balong.